Misteri besar akhirnya terungkap. Ternyata ini alasan mengejutkan PSSI pecat Shin Tae-yong dari Timnas Indonesia. Di luar dugaan alasannya bikin kaget. Simak baik-baik. Terima kasih Coach. Resmi dipecat PSSI. Inilah sederet prestasi Shin Tae-yong selama melatih Timnas Indonesia. Apakah pelatih selanjutnya akan lebih baik? Mengejutkan. Bikin geger. Akui sangat disayangkan. Komisi X DPR akan panggil PSSI Erick Thohir buntut pemecatan Shin Tae-yong dari Timnas Indonesia. Wah, kira-kira apa ya yang akan terjadi selanjutnya? Inilah 5 fakta Patrick Kluivert, kandidat kuat calon pengganti Shin Tae-yong di Timnas Indonesia. Di luar dugaan ternyata punya jejak mengejutkan. Sempat terlilit judi hingga dugaan pelecehan seksual. Simak fakta mengejutkannya. Galau berat hingga teteskan air mata. Begini kata Kapten Timnas Indonesia Jai Itzes, usai Shin Tae-yong resmi dipecat dari Timnas Indonesia. Tak bisa tutupi kekecewaan. Begini kata Justin Hubner usai Shin Tae-yong dipecat PSSI dari Timnas Indonesia. Yes, ginilah baru super top Marco Top. Yes, akhirnya. Hampir setahun lamanya. Elkan Bagot akhirnya comeback masuk susunan pemain Timnas Indonesia versus Australia di kualifikasi Piala Dunia 2026. Amunisi baru. Alhamdulillah resmi. Jairo Riedewald resmi akan dinaturalisasi untuk bela Timnas Indonesia. Simak kabar bahagianya. Kita juga sedang meng-approach Jairo Riedewald untuk gabung juga. Siap-siap jadi starter. Inilah 3 pemain yang berpotensi comeback ke Timnas Indonesia setelah Shin Tae-yong resmi dipecat PSSI. Ada pemain top dari Persib Bandung. Simak 9 berita Timnas Indonesia hari ini dan berikut informasi terlengkapnya. Tapi sebelum itu jangan lupa subscribe agar kalian tidak ketinggalan informasi terbaru seputar Timnas Indonesia setiap harinya. Misteri besar akhirnya terungkap. Ternyata ini alasan mengejutkan PSSI pecat Shin Tae-yong dari Timnas Indonesia. Di luar dugaan alasannya bikin kaget. Simak baik-baik. Penyebab PSSI pecat Shin Tae-yong dari posisi pelatih Timnas Indonesia akan diulas. Ketua Umum PSSI, Erick Thohir, menyebut salah satu penyebab Shin Tae-yong dipecat karena merasa perlu ada pimpinan yang bisa lebih menerapkan strategi yang lebih disepakati. Kemudian, Erick Thohir juga menyoroti komunikasi dan implementasi program dari pelatih Timnas Indonesia. Hal ini yang menyebabkan akhirnya Shin Tae-yong terdepak dari kursi pelatih Timnas Indonesia. Kita melihat perlu adanya pimpinan yang bisa lebih menerapkan strategi yang tentu lebih sepakati oleh para pemain, komunikasi lebih baik, dan implementasi program yang lebih baik, kata Erick Thohir di sesi konferensi pers, dikutip Senin, 6 Januari 2025. Pak Marji, manajer Timnas Indonesia, sudah bertemu pelatih Shin Tae-yong tadi pagi. Surat menyuratnya akan diproses dan kerjasama telah berakhir dan kami ucapkan terima kasih. Lanjut Erick Thohir. Pengumuman Shin Tae-yong resmi dipecat dari kursi pelatih Timnas Indonesia disampaikan langsung Ketua Umum PSSI, Erick Thohir. Informasi ini disampaikan dalam konferensi pers yang diadakan di Menara Dana Reksa Ruangan Aryanusa Ballroom 1 Lantai 2, Jakarta, Senin, 6 Januari 2025. Sebelum keputusan ini diambil, nasib Shin Tae-yong ramai disorot usai Timnas Indonesia gagal di Piala AFF 2024. Di ajang itu, skuad Garuda tersingkir terhenti di fase grup. Pada ajang Piala AFF 2024 sendiri, Timnas Indonesia memang diprediksi takkan bisa melangkah jauh. Sebab, mereka hanya mengandalkan pemain muda dengan rataan usia 20,3 tahun. Pemecatan Shin Tae-yong dilakukan kala skuad Garuda masih terus menjaga asa lolos ke Piala Dunia 2026. Kini, Timnas Indonesia masih berjuang bersaing di grup C babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Hingga matchday ke-6, Timnas Indonesia masih bertengger di posisi ketiga pada klasemen grup C. Kini menarik menantikan kiprah skuad Garuda. Akankah pelatih baru nantinya bisa melanjutkan perjuangan Shin Tae-yong di Timnas Indonesia?
Terima kasih Coach. Resmi dipecat PSSI. Inilah sederet prestasi Shin Tae-yong selama melatih timnas Indonesia. Apakah pelatih selanjutnya akan lebih baik? Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia, PSSI, resmi memutus kontrak Shin Tae-yong sebagai pelatih timnas Indonesia. Keputusan ini diumumkan Ketua Umum PSSI, Erick Thohir dalam konferensi pers di Jakarta, Senin, 6 Januari 2025. Erick Thohir menilai, keputusan ini diambil semata-mata untuk kebaikan tim nasional. Pihaknya juga mengucapkan terima kasih atas kinerja Shin Tae-yong dan mengaku sudah mengantongi nama pelatih baru yang akan diperkenalkan secara resmi pada 12 Januari 2025. Tentu kita mengucapkan terima kasih kepada kinerja Coach Shin Tae-yong selama ini. Hubungan saya sangat baik. Kita lakukan yang terbaik untuk program-program yang dikehendaki. Tapi tentu dinamika tim nasional ini perlu juga jadi perhatian khusus oleh kami dalam evaluasi, ucap Erick Thohir dalam konferensi pers di Jakarta, Senin, 6 Januari 2025. Dilansir dari Antara, PSSI mengontrak Shin Tae-yong untuk menukangi timnas pada Desember 2019. Ia menggantikan pelatih sementara Yeyen Tumena. Meski belum menyumbang trofi selama 5 tahun melatih, tetapi Shin Tae-yong memiliki kontribusi dalam membangun kekuatan timnas Indonesia. Pelatih asal Korea Selatan itu pernah membawa timnas Indonesia ke final Piala AFF 2020 pada penampilan perdananya di ajang antar negara Asia Tenggara itu. Sayangnya pada dua leg final, Indonesia dihantam 0-4 dan bermain imbang 2-2 dengan Thailand, sehingga tim Garuda hanya menjadi runner-up. Pada SEA Games 2021, Shin Tae-yong gagal membawa timnas ke final setelah dikalahkan Thailand. Untungnya, timnas Indonesia masih mampu membawa pulang medali perunggu setelah menang atas Malaysia pada perebutan peringkat ketiga. Pada 2022, ia kemudian sukses membawa timnas Indonesia lolos ke putaran final Piala Asia U20 2023. Pada fase kualifikasi, pasukan Shin Tae-yong mencatatkan hasil sempurna dengan mendulang kemenangan atas Vietnam, Timor Leste, dan Hong Kong. Shin Tae-yong kemudian membawa Indonesia ke final Piala AFF U23 2023. Kali ini, langkah tim Garuda terjegal oleh Vietnam yang menang adu penalti atas Indonesia. Pada putaran final Piala Asia U20 2023 di Uzbekistan, Shin Tae-yong gagal meloloskan timnas dari fase grup. Indonesia kalah 0-2 dari Irak, menang 1-0 atas Suriah, dan imbang 0-0 dengan tuan rumah Uzbekistan. Berlanjut pada awal 2024, prestasi apik berhasil diukir Shin Tae-yong. Timnas lolos dari fase grup Piala Asia 2023 setelah kalah 1-3 dari Irak, menang 1-0 atas Vietnam, dan kalah 1-3 dari Jepang. Indonesia berhak lolos ke 16 besar dengan status salah satu dari 4 tim peringkat ketiga terbaik. Sayangnya langkah Indonesia terjegal Australia yang menang 4-0 atas timnas. Shin Tae-yong berikutnya membawa timnas finish di posisi keempat Piala Asia U23 2024. Indonesia di bawah Shin lolos ke fase grup dengan menduduki peringkat kedua. Di turnamen ini, Indonesia mengukir pencapaian dramatis setelah pada perempat final menyingkirkan negara asal pelatih Shin, Korea Selatan. Sayangnya pada semifinal, Indonesia dikalahkan Uzbekistan dengan skor 0-2. Pencapaian penting lainnya diukir pelatih Shin pada November 2023. Timnas Indonesia dibawa lolos ke putaran final Piala Asia 2027 setelah di fase kualifikasi menghuni posisi kedua di bawah Irak. Hal lain yang juga menjadi kontribusi penting pelatih Shin adalah peningkatan posisi Indonesia dalam daftar peringkat FIFA. Saat pertama datang ke Indonesia, posisi Indonesia berada di posisi ke-173. Saat ini timnas Indonesia berada di posisi ke-129. Ketua Umum PSSI, Erick Thohir, secara resmi mengumumkan berakhirnya kerjasama dengan pelatih timnas Indonesia, Shin Tae-yong, pada Senin 6 Januari. Keputusan ini diambil setelah melalui proses evaluasi panjang dan matang sejak Erick menjabat sebagai Ketua Umum PSSI 1,5 tahun lalu. Erick Thohir mengungkapkan alasan dibalik langkah ini, yang merupakan bagian dari strategi besar untuk meningkatkan performa timnas Indonesia.
Erick Thohir menilai bahwa tim Garuda membutuhkan sosok pelatih baru yang lebih sesuai dengan karakteristik skuad, terutama untuk menghadapi tantangan sepak bola modern. Keputusan ini bukan langkah yang mudah, tetapi ini semua demi kebaikan timnas Indonesia, ujar Erick dalam konferensi pers. Ia juga memberikan apresiasi kepada Shin Tae-yong atas dedikasi dan kerja kerasnya selama memimpin timnas. Kami sangat menghormati kontribusi Shin Tae-yong. Namun, kami percaya bahwa perubahan ini diperlukan untuk membawa timnas ke level yang lebih tinggi, tambahnya. PSSI kini tengah mempersiapkan pengumuman resmi mengenai pengganti Shin Tae-yong. Erick mengisyaratkan bahwa pelatih baru yang akan memimpin skuad Garuda adalah sosok berpengalaman dari Eropa. Mengejutkan, bikin geger, akui sangat disayangkan. Komisi X DPR akan panggil PSSI Erick Thohir buntut pemecatan Shin Tae-yong dari timnas Indonesia. Wah, kira-kira apa ya yang akan terjadi selanjutnya? Wakil Ketua Komisi X lalu Hadrian Irfan menyatakan pihaknya akan memanggil PSSI untuk dimintai keterangan terkait keputusan memecat Shin Tae-yong dari pelatih timnas Indonesia. Insya Allah dalam waktu dekat kami akan undang PSSI dalam rangka usulan naturalisasi sekaligus menanyakan hal ini, kata lalu saat dihubungi Senin 6 Januari. Di sisi lain, lalu mengaku menghormati keputusan PSSI untuk memecat STY dari kursi pelatih timnas. Ia menilai keputusan itu juga sebagai upaya agar timnas lolos Piala Dunia 2026. Meski begitu, lalu mengaku menyayangkan keputusan PSSI yang memecat STY. Sebab, pelatih asal Korea Selatan itu dinilai telah membawa perubahan signifikan bagi timnas Indonesia. Kami menyayangkan sebenarnya, karena STY sudah mampu merubah timnas menjadi tim yang luar biasa dan diperhitungkan oleh negara lain, ujar dia. Tapi sekali lagi kami hormati keputusan PSSI dan meminta PSSI agar pelatih pengganti STY harus lebih bagus dan mampu membawa Indonesia masuk Piala Dunia 2026, imbuhnya. Sebelumnya, Ketua Umum PSSI Erick Thohir menyampaikan secara langsung dalam konferensi pers yang digelar di Jakarta, Senin 6 Januari, bahwa STY sudah tidak lagi menjabat sebagai pelatih timnas Indonesia. Tentu kita mengucapkan terima kasih kepada kinerja Coach STY selama ini. Hubungan saya sangat baik, dan kita lakukan yang terbaik untuk program-program yang dikehendaki, kata Erick. Erick memastikan pelatih anyar timnas Indonesia berasal dari Belanda. PSSI akan mengumumkan pelatih baru pengganti STY pada Minggu 12 Januari mendatang. Inilah 5 fakta Patrick Kluivert, kandidat kuat calon pengganti Shin Tae-yong di timnas Indonesia. Di luar dugaan ternyata punya jejak mengejutkan. Sempat terlilit judi hingga dugaan pelecehan seksual, simak fakta mengejutkannya. Nama Patrick Kluivert kini menjadi perbincangan hangat sebagai calon pelatih baru timnas Indonesia pengganti Shin Tae-yong. Dengan reputasi yang mentereng di dunia sepak bola, terutama selama karirnya sebagai pemain, Kluivert diharapkan mampu membawa perubahan positif bagi tim nasional. Pada Senin, 6 Januari 2024, siang WIB, Ketua PSSI Erick Thohir mengumumkan pemecatan Shin Tae-yong dari jabatannya sebagai pelatih. Dalam pernyataannya, dia mengungkapkan bahwa pihaknya sudah memiliki calon pengganti, meskipun belum mengungkapkan siapa yang dimaksud kepada publik. Informasi menarik datang dari jurnalis Italia, Fabrizio Romano, yang mengungkapkan bahwa Patrick Kluivert adalah orang yang akan menjabat sebagai pelatih timnas Indonesia. Ia dikontrak selama 2 tahun dengan opsi perpanjangan 2 tahun. Tulis Romano di akun X miliknya, memberikan harapan baru bagi para penggemar sepak bola tanah air. Di kalangan masyarakat Indonesia, sosok Kluivert tentu sudah tidak asing lagi. Dengan prestasi yang gemilang di dunia sepak bola, banyak yang menantikan kiprahnya di timnas Indonesia. Mari kita lihat. Kluivert akan selalu diingat sebagai salah satu penyerang terhebat yang dimiliki oleh timnas Belanda. Pada tahun 1995, ketika usianya baru 19 tahun, Kluivert berhasil meraih gelar Dutch Football Talent of the Year. Selain itu, pada tahun 2000, ia mencatatkan namanya sebagai pencetak gol terbanyak di Euro dengan total 5 gol. Di level klub, Kluivert memulai karirnya bersama Ajax Amsterdam dan mencatatkan prestasi yang sangat mengesankan. Selama berseragam Ajax,
Kluivert berperan penting dalam membawa timnya meraih gelar Liga Champions pada musim 1994-1995. Ia menjadi pencetak gol yang menentukan saat Ajax mengalahkan AC Milan dengan skor 1-0 di final. Meskipun mengalami kesulitan saat bergabung dengan AC Milan pada tahun 1997, Kluivert berhasil bangkit dan menunjukkan performa terbaiknya di Barcelona, di mana ia mencetak 90 gol dari 182 pertandingan yang dilakoninya. Selain itu, ia juga pernah bermain untuk klub-klub lain seperti Newcastle, Valencia, PSV, dan Lille. Tidak semua mantan pemain berhasil menjalani karir yang cemerlang sebagai pelatih, seperti halnya Carlo Ancelotti dan Pep Guardiola. Salah satu contohnya adalah Patrick Kluivert, yang hingga kini belum menunjukkan keberhasilan yang signifikan dalam perannya sebagai pelatih. Selama periode melatih Twente U21 dari 2011 hingga 2013, Kluivert memang memiliki pengalaman, tetapi setelah itu, dia tidak mendapatkan kesempatan yang cukup lama untuk mengelola sebuah tim. Sebagian besar waktu, dia lebih banyak berperan sebagai asisten pelatih daripada menjabat sebagai pelatih kepala. Pada tahun 2015 hingga 2016, Kluivert diangkat sebagai pelatih tim nasional Curaçao, tetapi hanya memimpin 8 pertandingan. Dia kembali ke posisi yang sama pada tahun 2021, kali ini sebagai pelatih sementara, namun hanya memimpin tim dalam 6 laga. Baru-baru ini, pada Juli 2023, Kluivert diberikan tanggung jawab untuk melatih klub Turki, Adana Demirspor. Sayangnya, dari total 20 pertandingan yang dijalani, tim yang dilatihnya mengalami 6 kekalahan, yang menunjukkan bahwa perjalanan karir kepelatihannya masih jauh dari harapan. Dalam perjalanan hidupnya, Kluivert tidak lepas dari berbagai kontroversi. Pada tahun 1995, saat berusia 19 tahun, ia berhasil menempati posisi kelima dalam peringkat Ballon d'Or. Namun, tahun yang sama juga menjadi momen kelam ketika ia terlibat dalam kecelakaan yang melibatkan pejalan kaki akibat mengemudikan mobil dengan kecepatan tinggi. 2 tahun setelah insiden tersebut, Kluivert kembali tersandung masalah. Kali ini diduga terlibat dalam kasus pelecehan seksual yang sempat dilaporkan ke kepolisian Belanda. Walaupun begitu, Kluivert akhirnya dinyatakan tidak bersalah dalam kasus tersebut. Di samping itu, pada tahun 2017, Kluivert menghadapi tuduhan lain terkait perjudian yang membuatnya terjerat utang mencapai 1 juta euro. Situasi ini tidak hanya merugikan secara finansial, tetapi juga membawa banyak teror dan tekanan psikologis bagi dirinya. Kluivert dikenal luas sebagai pelatih dengan reputasi yang sangat mengesankan. Dia memulai karir internasionalnya bersama timnas Belanda pada usia yang sangat muda, yaitu 18 tahun. Momen bersejarah itu terjadi pada tanggal 16 November 1994, ketika Belanda menghadapi REP. Selama bertahun-tahun, Kluivert menjadi salah satu andalan bagi tim nasional Belanda, berkontribusi secara signifikan dari tahun 1994 hingga 2003. Selama 1 dekade membela timnas Belanda, Kluivert berhasil mencetak 40 gol dari 79 pertandingan yang dilakoninya. Prestasi tersebut sempat menjadikannya sebagai top skor sepanjang masa untuk tim nasional Belanda dari tahun 2003 hingga 2013. Namun, rekor tersebut tidak bertahan selamanya. Kini, terdapat 3 pemain yang telah melampaui jumlah gol Kluivert, yaitu Klaas-Jan Huntelaar dengan 42 gol, Memphis Depay yang mencetak 46 gol, dan Robin van Persie yang berhasil mengumpulkan 50 gol. Sebelum melatih Adana Demirspor dari Juli hingga Desember 2023, Kluivert sebelumnya telah menukangi timnas Curaçao. Ia diangkat sebagai caretaker dan memimpin Curaçao dalam 6 pertandingan. Dalam 6 laga tersebut, Curaçao mengalami kesulitan untuk mendapatkan hasil yang memuaskan. Mereka hanya berhasil meraih 1 kemenangan, yaitu dengan skor 8-0 saat melawan tim yang dianggap lemah, British Virgin Island. Di luar itu, Curaçao mencatat 2 kali hasil imbang dan 3 kali kekalahan. Salah satu kekalahan yang dialami Curaçao terjadi saat bertemu Bahrain, di mana mereka kalah dengan skor 0-4.
Menariknya, Bahrain akan menjadi lawan yang dihadapi oleh timnas Indonesia pada Maret 2025 mendatang dalam kualifikasi Piala Dunia 2026. Galau berat hingga teteskan air mata. Begini kata Kapten Timnas Indonesia Jai Idzes usai Shin Tae-yong resmi dipecat dari Timnas Indonesia. Kapten Timnas Indonesia Jai Idzes menanggapi keputusan PSSI yang telah resmi mendepak Shin Tae-yong. Siang ini, Senin, 6 Januari 2025, sepak bola Indonesia harus menerima kabar kurang mengenakan. Pelatih asal Korea Selatan, Shin Tae-yong, resmi diberhentikan sebagai arsitek Timnas Indonesia. Kepastian itu disampaikan langsung oleh Ketua Umum, Ketum, PSSI, Erick Thohir. Kita mengucapkan terima kasih kepada kinerja Coach Shin Tae-yong selama ini dan hubungan saya dengan Shin sangat baik. Kita lakukan yang terbaik untuk program-program yang dikehendaki, kata Erick dalam konferensi pers di Menara Dana Reksa, Jakarta Pusat, Senin, 6 Januari 2025. Pak Sumarji sudah ketemu Coach Shin Tae-yong tadi pagi dan Coach Shin sudah menerima surat menyuratnya. Nanti tentu ada proses yang berikutnya mengenai hubungan kita yang sudah berakhir. Saya sekali lagi mengucapkan terima kasih, pungkas Erick. Dengan demikian, berakhir sudah kebersamaan pelatih berusia 54 tahun itu dengan skuad Garuda. Terhitung, Shin sudah menjadi pelatih kepala tim Merah Putih selama 5 tahun terakhir. Bisa dibilang, ia juga menjadi pelatih terlama yang menangani pasukan Garuda. Di lain sisi, kepergian Shin juga ditanggapi oleh anak asuhnya. Kapten Timnas Indonesia, Jai Idzes, mengucapkan salam perpisahan menyentuh melalui Instagram pribadinya. Dalam sebuah postingan Instastory miliknya, Jai mengunggah foto dirinya bersama Shin saat berada di lapangan dan konferensi pers. Ia mengucapkan rasa terima kasih sebesar-besarnya kepada pelatih asal negeri ginseng tersebut. Banyak kenangan yang tidak bisa dirinya lupakan meski belum genap setahun bermain di bawah arahan Shin. Tak hanya itu, Jai juga mengungkap bahwa ia senang bisa menulis sejumlah sejarah bersama Shin. Ia berjanji tidak akan melupakan kenangan indah tersebut. Pelatih, terima kasih atas kenangan yang telah kita buat bersama timnas, tulis Jai, dikutip dari Instagram pribadinya. Kita telah menulis sejarah bersama dan saya menghargai setiap momen yang kita lalui, jelasnya. Berakhirnya kebersamaan ini membuat PSSI juga harus memberikan kompensasi kepada ex-pelatih timnas Korea Selatan tersebut. Sebab, sebelumnya kontrak Shin baru saja diperpanjang hingga 2027. Namun, Erick Thohir tidak menyebutkan nominal yang harus dibayar pihaknya kepada Shin soal pesangon ini. Tak bisa tutupi kekecewaan. Begini kata Justin Hubner usai Shin Tae-yong dipecat PSSI dari Timnas Indonesia. Pemain Timnas Indonesia Justin Hubner ikut buka suara mengomentari pemecatan pelatih Shin Tae-yong oleh PSSI. Senin, 6 Januari 2025. Sebagaimana diketahui, Federasi Sepak Bola Tanah Air melalui Ketua Umum Erick Thohir telah mengumumkan keputusan mengakhiri kerjasama dengan juru taktik Korea Selatan dalam konferensi pers di Bilangan Jakarta Pusat. Senin, 6 Januari 2025, pagi waktu Indonesia Barat. Langkah tersebut menandai titik akhir perjalanan STY di Timnas Indonesia yang dimulai sejak menandatangani kontrak pada akhir tahun 2019. Justin Hubner, selaku salah satu pemain andalan di era Shin Tae-yong pun, mengutarakan perasaannya pasca pemecatan tersebut. Dia mengaku bakal selalu ingat peran besar STY dalam perkembangan karirnya, serta berjanji akan terus menaruh hormat pada sang pelatih. Saya bersyukur atas segala hal yang telah kita raih bersama. Anda, Shin Tae-yong, sudah membawa saya serta Indonesia naik ke level berbeda, tulis Justin Hubner dalam unggahan Instagramnya, Senin, 6 Januari 2025. Saya sangat bersyukur atas kepercayaan pelatih Shin Tae-yong dan segala kesempatan yang diberikan pada saya. Saya akan selalu ingat betapa penting keberadaan Anda buat karir saya sejauh ini, dan saya akan selalu membicarakan hal positif soal Anda. Saya sangat hormat pada pelatih Shin Tae-yong. Anda adalah pejuang dan pemenang sejati seperti saya. Terima kasih, Coach, tutup Hubner. Yes, ginilah baru super top Marco Top. Yes, akhirnya, hampir setahun lamanya,
Elkan Bagot akhirnya comeback masuk susunan pemain timnas Indonesia versus Australia di kualifikasi Piala Dunia 2026. PSSI secara resmi mengumumkan pemutusan kontrak Shin Tae-yong sebagai pelatih timnas Indonesia. Keputusan ini, yang diumumkan pada konferensi pers pada Senin, 6 Januari 2025, membuka babak baru bagi tim nasional, termasuk peluang kembalinya Elkan Bagot ke skuad jelang kelanjutan kualifikasi Piala Dunia 2026. Ketua Umum PSSI, Erick Thohir, menyampaikan bahwa keputusan untuk berpisah dengan Shin telah diambil setelah mempertimbangkan berbagai evaluasi, termasuk dinamika komunikasi antara pelatih dan para pemain. Erick menyebut pelatih baru akan segera tiba pada 11 Januari 2025 untuk memulai era baru bagi timnas Indonesia. Erick mengungkapkan bahwa langkah ini juga didukung oleh para pemain yang merasa perlu adanya peningkatan komunikasi dan implementasi strategi. Nanti ada proses yang berikutnya mengenai hubungan kita yang sudah berakhir. Saya ucapkan terima kasih sekali lagi, ujar Erick Thohir, Senin, 6 Januari 2025. Meski menyampaikan apresiasi atas kontribusi Shin selama ini, Erick tidak menutup mata terhadap sejumlah dinamika yang memengaruhi performa tim, termasuk pertandingan terakhir melawan Cina yang dinilai tidak memenuhi ekspektasi. Spekulasi terkait hubungan Shin dengan para pemain kembali mengemuka, terutama mengingat insiden yang melibatkan Elkan Bagot. Bek tengah berdarah Inggris itu sempat absen pada beberapa kesempatan penting, termasuk playoff Interkontinental Olimpiade Paris 2024 dan laga kualifikasi Piala Dunia 2026 tahun lalu. Saat itu, meskipun sudah tidak memiliki jadwal bersama klubnya, Bagot memilih untuk tidak memenuhi panggilan timnas yang memicu ketegangan. Ketidakhadiran Bagot terus menjadi topik hangat, terutama setelah dirinya melewatkan pertandingan-pertandingan penting lainnya sepanjang 2024, meskipun dalam kondisi bugar. Namun, kini situasi berbeda. Bek berusia 22 tahun tersebut telah kembali pulih dari cedera dan bermain bersama Blackpool, meskipun masih duduk di bangku cadangan dalam pertandingan terbaru melawan Wycombe, Sabtu, 4 Januari 2025. Dengan hengkangnya Shin Tae-yong, banyak pihak bertanya-tanya apakah ini menjadi momen bagi Elkan Bagot untuk kembali memperkuat timnas Indonesia. Peluang ini semakin terbuka, mengingat jadwal berikutnya timnas Indonesia di kualifikasi Piala Dunia 2026 akan berlangsung Maret mendatang. Tim Merah Putih dijadwalkan menghadapi Australia di Sydney sebelum menjamu Bahrain di Jakarta. Apakah kehadiran pelatih baru dapat membawa angin segar bagi timnas Indonesia dan membuka jalan bagi kembalinya Elkan Bagot? Semua ini menjadi pertanyaan yang akan terjawab dalam waktu dekat. Amunisi baru. Alhamdulillah resmi. Jairo Riedewald resmi akan dinaturalisasi untuk bela timnas Indonesia. Simak kabar bahagianya. Kita juga sedang meng-approach Jairo Riedewald untuk gabung juga. Ketua Umum PSSI, Erick Thohir, memastikan bahwa pihaknya akan segera menaturalisasi Jairo Riedewald untuk membela timnas Indonesia. Sementara, Mitchell Bakker sulit untuk gabung ke skuad Garuda. Hal itu dikatakan secara langsung oleh Erick Thohir dalam sesi jumpa pers bersama awak media termasuk bolasport.com di Menara Dana Reksa, Gambir, Jakarta Pusat, Senin, 6 Januari 2025. Dalam keterangannya, Jairo Riedewald berpeluang membela timnas Indonesia. Jairo Riedewald mempunyai darah Indonesia dari neneknya asal Manado, Sulawesi Utara. Pemain berposisi gelandang itu memang sudah lama mengutarakan ingin memperkuat timnas Indonesia. Jairo Riedewald adalah pemain sepak bola yang lahir di Haarlem, Belanda pada 9 September 1996. Ia bermain sebagai gelandang bertahan atau bek tengah. Jairo pernah membela klub-klub top di Eropa seperti Ajax Amsterdam dan Crystal Palace. Saat ini, ia bermain untuk Royal Antwerp di Liga Pro Belgia. Kami juga sedang melakukan pendekatan untuk Jairo Riedewald gabung ke timnas Indonesia, kata Erick Thohir. Sementara itu untuk Mitchell Bakker, Erick Thohir mengakui bahwa sulit. Sebab, sampai saat ini PSSI belum mendapatkan dokumen yang menyebutkan Mitchell Bakker mempunyai darah Indonesia. Sebelumnya, pemain berposisi bek itu mengakui mempunyai darah Indonesia dari kakeknya. Kakeknya kabarnya berasal dari Ambon, Maluku. Pemain berusia 24 tahun itu kini sedang memperkuat klub asal Prancis, Lille.
Pemain kelahiran Purmerend, Belanda, 20 Juni 2000, memulai karirnya di Akademi Ajax. Sayang ia sulit menembus skuad utama dan memilih menjalani petualangan di luar Liga Belanda. Pada 2019 Bakker direkrut raksa Prancis Paris Saint-Germain. Total 45 penampilan di berbagai kompetisi telah dijalani Bakker bersama Les Parisiens. Setelah 2 tahun di Paris, Bakker menerima tawaran Bayer Leverkusen. Performanya menanjak dan dipercaya tampil di 70 pertandingan dengan catatan 5 gol dan 7 assist. Pada 2023, Bakker mencoba petualangan baru dengan bermain di Liga Italia bersama Atalanta. Namun, karirnya di Atalanta kurang mulus hingga dipinjamkan ke Lille setahun berselang kedatangannya. Hingga kini, pemain yang bisa bermain sebagai bek kiri dan gelandang itu jadi andalan Lille. Ia telah bermain di 16 laga dengan catatan 3 gol. Kalau Bakker, kami sudah cek. Agak sulit bagi dia karena bukan sesuai regulasi FIFA, di mana ibu, bapak atau kakek neneknya harus punya darah Indonesia, kata Erick Thohir. Terakhir untuk Ula Romeni, Erick Thohir memastikan bahwa pemain tersebut akan segera dinaturalisasi. Setidaknya, Ula Romeni bisa membela timnas Indonesia melawan Australia dan Bahrain pada Maret mendatang. Ula insya Allah surat menyuratnya sudah lebih bagus, tutup Erick Thohir. Siap-siap jadi starter. Inilah 3 pemain yang berpotensi comeback ke timnas Indonesia setelah Shin Tae-yong resmi dipecat PSSI. Ada pemain top dari Persib Bandung. Kabar didepaknya Shin Tae-yong dari kursi pelatih timnas Indonesia sedikit membawa angin segar bagi sejumlah pemain yang selama ini jarang mendapatkan kesempatan unjuk gigi. Seperti yang diketahui, pada hari ini Senin, 6 Januari 2025, PSSI melalui Ketua Umum Erick Thohir resmi mengumumkan pemutusan kerjasama dengan Shin Tae-yong sebagai pelatih timnas Indonesia. Pemecatan Shin Tae-yong sebagai pelatih timnas Indonesia bisa memberikan harapan baru bagi sejumlah pemain yang selama ini jarang mendapatkan kesempatan bermain di bawah kepemimpinannya. Berikut 3 nama pemain yang diprediksi memiliki peluang besar untuk bersinar kembali di timnas Indonesia jika pelatih baru datang. Nama Elkan Bagot sempat menjadi perbincangan hangat ketika ia tampil memukau di Piala AFF 2020 dan Piala Asia 2023. Bek tengah jangkung dengan tinggi 196 cm ini menjadi sosok penting dalam lini pertahanan timnas Indonesia pada masa itu. Namun, sejak pertengahan 2024, Elkan mulai jarang terlihat membela timnas. Baik Shin Tae-yong maupun Elkan sendiri belum memberikan penjelasan resmi mengenai absensinya dalam berbagai laga penting. Dengan kehadiran pelatih baru, peluang Elkan Bagot untuk kembali masuk skuad timnas Indonesia sangat terbuka lebar. Kemampuannya dalam menghalau serangan udara dan fleksibilitasnya bermain di formasi 4 atau 3 bek membuatnya menjadi aset berharga untuk pertahanan timnas. Mark Klok, gelandang naturalisasi yang pernah menjadi andalan Shin Tae-yong, mulai kehilangan tempatnya di timnas Indonesia sejak munculnya Tom Haye. Meski begitu, Klok terus menunjukkan performa apik bersama Persib Bandung di Liga Indonesia. Pengalamannya yang kaya dan konsistensi penampilannya menjadi nilai tambah yang tak bisa diabaikan. Meski usianya tak lagi muda, Mark Klok masih memiliki stamina dan kemampuan untuk bersaing di level internasional. Jika pelatih baru memberi kepercayaan lebih, Klok berpotensi kembali menjadi motor serangan dan pengatur tempo permainan timnas Indonesia. Eliano Reijnders, pemain serbabisa yang saat ini membela PSV Zwolle di Eredivisie, jarang mendapatkan kesempatan tampil bersama timnas Indonesia di bawah arahan Shin Tae-yong. Ia hanya sekali bermain sebagai pemain pengganti dalam laga melawan Bahrain pada Oktober 2024 silam. Dengan kemampuan bermain di berbagai posisi, termasuk sebagai winger kanan dan bek kanan, Reijnders memiliki potensi besar untuk menjadi pemain kunci di era pelatih baru. Keseimbangan antara kemampuan menyerang dan bertahan yang dimilikinya bisa menjadi solusi bagi lini kanan timnas Indonesia. Perubahan di kursi pelatih adalah momen penting yang dapat mengubah peta persaingan dalam skuad timnas Indonesia. Elkan Bagot, Mark Klok, dan Eliano Reijnders adalah 3 nama yang memiliki kualitas terbukti di klub masing-masing dan hanya membutuhkan kesempatan lebih besar untuk bersinar kembali.
Ketiga media sosial pemain timnas Indonesia itu menuai banyak dukungan supporter untuk bermain kembali bersama skuad Garuda. Bro Maret kesini ya main lawan Bahrain. Pelatih baru Nikita. Celetuk salah seorang netizen di Instagram Elkan. Starting siap-siap abangku. Pergantian pelatih timnas. Tulis komentar salah seorang netizen di Instagram Eliano. Dengan datangnya pelatih baru, harapan para pemain ini untuk kembali merumput bersama timnas semakin besar. Akankah mereka kembali menjadi pilar penting bagi Garuda di masa depan? Kita tunggu saja langkah pelatih baru dalam menentukan pilihan pemain untuk timnas Indonesia.